Lillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah sesal tiada ujung. Nah, Ustadz Maulana berbicara tentang sesal tiada ujung. Ya. Yang namanya penyesalan itu ada gak sih tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa ini adalah penyesalan yang murni karena ingin bertaubat. Bukan hanya penyesalan-penyesalan belaka. Silahkan Ustadz. Iya, makasih banyak Caca yang luar biasa yang senantiasa menyempatkan waktu buat Islam Tindak di balik banyaknya kesibukan dan tanggung jawabnya. Dan Habib, makasih banyak izin dan sama Ustaz Sam. Baik, berbicara tentang tanda penyesalan. Ternyata ada tanda-tanda orang yang benar-benar menyesal. Menurut Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa orang yang menyesal memiliki tanda-tanda. Yang pertama, hatinya lentur. Sekali lagi, mohon izin. Hatinya lentur dan sensitif serta tidak membeku. Sekali lagi, saya ulangi. Hatinya lentur dan sensitif serta tidak membeku. Seperti batu cadas. Jadi mudah. Jadi perasa namanya. Perhatian. Pernah dengar ada namanya, mohon maaf, pembunuh berdarah dingin. Pernah? Iya, mencubit tidak terasa. Iya. Ya Allah, apa sih menyakiti orang kayak biasa-biasa aja. Bagaimana perasaanmu? Mohon maaf, aduh aku hampir kepancing lagi dengan tayangan itu, layangan putus. Penthouse yang seharga 5 miliar. Oh gitu. Mohon maaf. Hati yang peka. Hati ya Allah tidak seperti batu cadas yang tidak ada perasaannya. Bagaimana kalau itu adalah saudaramu? Bagaimana kalau itu adalah anakmu? Bagaimana kalau itu adalah ibumu? Camkan, ada perasaan. Kemudian tanda-tanda orang yang menyesal, air matanya mudah meleleh tanpa sadar. Bukan memang mata yang menangis, sebenarnya hati yang menangis. Tapi tanpa sadar keluar air matanya. Aku menyesal. Itu ada perasaan, kelihatan dari matanya, keluar air mata. Mohon maaf tanpa menggurui, ada lagi tanda-tanda orang menyesal selain hatinya lulu, air matanya meleleh air mata itu. Tapi ada lagi tanda yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Ia kapok dan benci. Ingat? Kapok dan benci pada dosa yang pernah dia lakukan, yang pernah dia nikmati. Dia benci, dia tinggalkan, dia pergi, dia ganti teman-temannya. Tidak akan kuulangi dosa-dosa itu. Itu orang yang menyesal. Aku bertobat tapi tetap berada di tempat yang sama. Aku bertobat tapi masih berteman sama orang-orang yang sama. Aku bertobat tapi masih melakukan hal yang sama. Nanti engkau akan terbiasa mengulangi lagi. Mohon maaf, sesalilah dengan cara membenci atas dosa yang pernah engkau nikmati. Itu adalah bentuk penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada lagi keinginan untuk mengulangi. Karena kenapa? Sudah timbul kebencian atas dosa yang pernah dia lakukan. Masya Allah, hati, mata, dan kebencian. Hati, mata, dan kebencian. Benci karena malu. Bukannya dosanya dicerita-ceritain karena bangga. Jangan. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah. Apalagi diceritain kepada anak cucu. Jangan. Dan orang yang mudah meneteskan air mata itu karena hatinya lembut ya Ustaz iya. ya? Oh, bukan mata yang nangis tapi hatinya yang nangis. Masya Allah. Jadi kalau orang susah nangis tuh harus mempertanyakan tentang hatinya. Oh gitu ya? Iya. Hatinya jangan sampai sudah membatu. Sebenarnya kalau ada kan ada orang susah nangis tuh ada Ustadz. Justru dia nangis karena kenapa matanya tidak nangis? Harus. Oh iya. Makanya saya salut itu pemain sinetron. Gampang nangis. Gampang nangis. Itu saya zaman dulu. Sensitif ya? Kalau sekarang udah susah nangis saja. Oh jangan dong Ustadz Syam. Ya Katanya Allah. tadi zaman dulu. Doain lah hatiku lembut Ustadz Syam. Dia aja mau nangis sama Ustadz Syam. Kan main sinetron itu, main peran itu justru bagus. Karena berdakwah lewat seni peran. Begitu, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana. Nah, Ustadz Syam nih sekarang aku baru nih nanyanya sama Ustadz Syam nih.
Sebelum sama Ustaz Syam mau nggak mau Habib Usman dulu deh. Ustaz Ya, Syam nanti ya, belakangan ya. Nih. Karena mancing melulu. Iya karena mancing melulu sih. Iya. Habib, nih aku Ya, mau Khir. nanya nih. Ketika kita sebagai seorang muslim yang baik itu melihat ada satu posisi di mana ada orang melakukan kezoliman atau perbuatan yang salah. Sebagai muslim yang baik, apakah kita wajib untuk menegur supaya tidak terjadi kezoliman atau dosa ketika kita tahu ada sesuatu yang salah? Atau baiknya kita diem aja atau gimana? Soalnya kalau kita kayak negur orang, takut orangnya sakit hati. Kedua, kita nanti dibilangnya, ih lu ngurusin banget sih urusan orang gitu. Jadi sebagai muslim tuh harusnya bagaimana sih Habib? Mohon tahu Ya sih. Khair, menarik Caca. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sama muslim adalah saling menasehati dan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kamu tolong menolong terhadap siapa? Terhadap temanmu, tetanggamu, saudaramu, dan di dalamnya penuh dengan kebajikan dan kebaikan dengan tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Oleh karena itu, mukmin yang pintar, mukmin yang baik, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jelas bahwasanya mereka yang beriman kepada Allah, mau laki-laki, mau perempuan, siapapun mereka, adalah mereka menjadi penolong sebagian daripada yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengerjakan daripada yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, dan mencegah daripada yang munkar. Bagaimana sih caranya? Kita lihat teman kita berbuat yang gak benar nih. Kita lihat teman kita berbuat yang gak buruk, yang buruk, bukan gak buruk, yang gak baik. Yang dimana, oh ternyata dia narkoba, dia judi, atau dia zina. Kita tahu, kita lihat. Atau dia khamar, atau dia suka gibahin temennya, tetangganya, saudaranya, atau siapapun. Atau adu domba namimah. Maka wajib bagi kita bahwasanya ketika melihat itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jelas bahwasanya kalau kamu lihat kemunkaran, kalau kamu sanggup dengan kekuatanmu. Kalau kamu gak sanggup dengan kekuatanmu, maka dengan lisanmu. Jadi bentuk dakwah itu bebas mau kayak gimana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bebas terserah dia dengan cara metodenya yang baik atau cara metodenya yang seperti ini, seperti itu. Awalnya ibadah itu paksaan, lama-lama terbiasa, lama-lama nikmat, lama-lama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caramu bebas mau kayak gimana? Yang terpenting cuma satu, tujuannya sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sebuah apa? Tolong menolong di antara sama mukmin mukminat, muslimin muslimat, dengan berharap menjadikan kita semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Oleh karena itu kita punya teman nih, siapapun dia, kalau kita sudah tahu dia nggak benar, dia maksiat, dia berbuat dosa, gimana caranya buat ngebenerin? Bagaimana caranya agar dia menjadi manusia yang baik? Dengan cara metode apapun. Tadi diajak makan boleh, ujung-ujungnya ke pengajian. Yuk kita jalan-jalan yuk, tahu-taunya ke majelis taklim. Ya kan? Wah kesini yuk, tahu-taunya diajak sholat zuhur berjamaah. Nggak boleh seperti itu, dampaknya besar. Jangan kamu berzina, nanti kalau kamu berzina kamu begini, dampaknya luar biasa. Nah kalau kamu khamar nanti kamu nggak benar, pikiran kamu melayang-layang, kamu akhirnya berbuat dosa. Wah macam-macam, dengan cara yang baik pokoknya. Yang terpenting cuma satu, ya kan, niat yang baik untuk saling tolong menolong. Jadi intinya kalau kita menegur itu wajib ya? Wajib. Kalau melihat di depan mata kita? Wajib. Wajib, tapi caranya jangan mempermalukan orang. Betul, tapi kalau misalkan dia nggak sanggup dengan kekuatannya, nggak sanggup dengan lisannya, doain. Doain Itu minimal. selama-lamanya iman. Minimal aja doain. Iya. Baik, jazakallah khair Habib.